Di tengah riuhnya kontestasi politik, satu gugatan hukum mengguncang ruang publik. Subhan Pala, seorang advokat, menggugat wakil presiden Gibran Raka Buming Raka senilai 125 triliun rupiah atas dugaan ketidaksesuaian ijazah SMA yang digunakan saat pencalonan. Namun publik bertanya, mengapa hanya Gibran yang digugat? Padahal Prabowo Subianto juga bersekolah di luar negeri. Gibran menempuh pendidikan di Orchid Park Secondary School Singapura dan UTS Inchurch Australia yang oleh KPU dianggap sebagai setara dengan SMA. Prabowo di sisi lain bersekolah di The American School in London dan mencantumkan ijazah dari Akademi Militer Akmil Magelang saat mendaftar sebagai capres. Subhan menjelaskan bahwa Prabowo tidak digugat karena ijazah Akmil dianggap telah menyetarakan pendidikan SMA-nya. Namun, apakah ini cukup untuk membenarkan perbedaan perlakuan hukum? Sebagai bagian dari profesi officium nobile, advokat memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk bertindak netral, adil, dan tidak mencampur adukan kepentingan politik dengan proses hukum. Kode etik advokat menegaskan bahwa advokat harus bebas dan mandiri, tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik atau kekuasaan. Advokat tidak boleh menggunakan profesinya untuk tujuan politik, apalagi jika membawa nama organisasi advokat dalam kampanye. Gugatan harus didasarkan pada analisis hukum yang objektif, bukan motif partisan atau sensasi publik. Jika gugatan terhadap Gibran benar-benar murni hukum, maka transparansi dan konsistensi menjadi kunci. Mengapa tidak diuji pula ijazah capres lain yang bersekolah di luar negeri? Apakah ada standar ganda? Keterlibatan Roy Suryo, mantan politisi Partai Demokrat, dalam mendukung gugatan Subhan menambah lapisan spekulasi. Meski ia mengklaim bertindak sebagai pakar telematika, publik tak bisa mengabaikan jejak politiknya. Disinilah pentingnya advokat menjaga jarak dari narasi politik agar tidak merusak integritas hukum. Kesimpulan sekaligus pendapat hukum saya menegaskan bahwa gugatan terhadap Gibran membuka ruang diskusi penting. Apakah hukum sedang digunakan sebagai alat politik? Atau justru ini adalah momen pembuktian bahwa advokat bisa menjadi penjaga konstitusi yang berani dan netral? Sebagai masyarakat hukum, kita berhak bertanya dan mengawasi. Tapi, advokat sebagai penjaga keadilan wajib menjawab dengan integritas. Hukum harus bicara dengan bukti, bukan opini. Etika harus berjalan di depan, bukan di belakang ambisi. Salam keadilan. Darus Leka SH.